lembaga yang berhubungan langsung dengan yang punya kepentingan, gitu ya. Jadi tekanannya memang harus diakui itu pasti ada gitu. Tapi kan tergantung lagi dari kita ini, dari orangnya gitu kan. Bagaimana dia menyikapi tekanan-tekanan tersebut gitu. Mulai dari tekanan pekerjaannya yang memang pada saat tahapan ya saya nggak usah cerita nanti dikira minta dikasih hadiah atau enggak lah. Nggak menjual kesedihan kita. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir hari ini seorang narasumber. Selamat datang di ruang interogasi, Bapak Riswanto SPD. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tarakan periode 2023-2028. Apa kabar Pak Ketua? Siap, alhamdulillah, baik Bang. Iya, luar biasa. Gagah sekali ya, dengan rambut kincirannya itu gitu ya. Semakin nampak muda kayaknya Bang Ketua ini. Baik, Bang Ketua sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Iya, dan rasanya kalau kemarin-kemarin mungkin ada sedikit kurang tidur, ada tekanan sedikit gitu ya. Tapi sekarang sudah free rasanya, sudah ada rona-rona agak bebas gitu. Nanti kita akan bicarakan itu Pak Ketua ya. Siap. Baik, Pak Ketua, kita mau tahu dulu nih cerita dari Pak Ketua, bagaimana rekam jejak seorang Riswanto gitu sampai akhirnya ada di posisi Ketua Bawaslu Kota Tarakan saat ini. Boleh cerita sedikit nggak Pak Ketua? Oke, siap. Ya, jadi saya memang waktu kuliahnya ya memang aktif ya. Iya. Benar-benar sangat aktif lah dibilang. Sehingga benar-benar waktu kuliah itu yang jangka waktu 7 tahun dulu. 7 tahun dulu ya. Dulu. Puas banget pokoknya. Puas banget lah pokoknya. Jadi dari kuliah itu memang saya sangat aktif di organisasi, baik itu di internal, di internal kampus, di tingkat UKM, HMJ, di BEM dan lain-lain sebagainya, maupun di eksternal gitu. Jadi memang karena kan memang saya suka bersosialisasi itu ya, suka yang rame-rame begitu kan. Suka banyak temennya gitu, saling sharing. Ya benar. Jadi berawal dari situ semua lah, ya kan. Karena ternyata hari ini ketika misalkan kita punya senior gitu kan, punya teman yang banyak, ternyata informasi itu akan banyak juga yang kita bisa dapat gitu. Informasi apapun, bahkan yang berkaitan dengan misalkan pekerjaan-pekerjaan itu kan banyak kita dapat dari teman-teman yang seangkatan ataupun mungkin dari senior-senior kita yang setidaknya yang mengkader kita gitu kan. Informasi itu kita dapat gitu. Jadi menurut saya itu salah satu fungsi ataupun manfaat dari selain dari tambah teman ini tadi ya. Betul. Dari berorganisasi itu. Dari berorganisasi. Baik, ruginya lah. Pak Ketua nih kemarin kuliahnya saya di Borneo. Di Universitas Borneo Tarakan. Ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu ya. Yang harusnya banyak kumpulnya sama guru-guru sebenarnya ya. Bagaimana nanti caranya agar bisa nanti mengajarkan anak-anak gitu ya. Entah nanti mungkin bisa jadi kepala sekolah atau apa gitu. Nggak kepikir waktu itu mau terjun ke dunia pendidikan? Waktu itu memang nggak pernah kepikiran ya. Karena memang kayaknya jiwa saya itu bukan yang jiwa-jiwa kayak jiwa-jiwa pendidik yang sabar. Agak salah pilih jurusan ya. Seperti itu. Iya. Tapi ya sudahlah, artinya memang dijalani sampai puas banget. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar begitu ya. Tapi by the way semua link pada saat itu circle-nya Pak Ketua pada saat itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang macam-macam gitu ya. Betul. Dan berbagi ilmu, sharing dan lain-lain. Akhirnya sampailah pada posisi ada peluang untuk bisa menjadi seorang bagian dari Bawaslu begitu ya. Akhirnya ya itulah yang terjadi saat ini. Sudah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Tarakan. Apa yang dirasakan? Apa ada sedikit tekanan karena tanggung jawabnya cukup besar begitu untuk institusi yang satu ini? Begitu. Iya. Jadi kalau tekanan itu sudah pasti ya. Apalagi memang kita lembaga yang berhubungan langsung dengan yang punya kepentingan gitu ya. Jadi tekanannya memang
harus diakui itu pasti ada gitu. Tapi kan tergantung lagi dari kita ini, Betul. dari orangnya gitu kan. Bagaimana dia menyikapi tekanan-tekanan tersebut gitu. Mulai dari tekanan pekerjaannya yang memang pada saat tahapan ya saya nggak usah cerita nanti dikira minta dikasih hadiah Iya, atau betul. enggak lah. Nggak menjual kesedihan kita. Enggak pokoknya. menjelaskan. Intinya saya sudah terjun di situ, maka saya sudah dari awal sudah memang menyiapkan diri untuk mewakafkan diri saya di situ gitu. Baik. Jadi saya sudah memang berprinsip ya apapun yang terjadi ya saya harus hadapi. Oke. Ada nggak Pak Ketua yang underestimate begitu? Melihat mungkin rekam jejak gitu ya dan lain sebagainya, tiba-tiba kok konyong-konyong sih orang ini tiba-tiba hadir di sini dan akhirnya bisa menjabat sebagai ketua Bawaslu begitu. Ada nggak omongan-omongan selentingan seperti itu? Sempat terdengar karena kan memang sebelum-sebelumnya kan saya ini bukan apa-apa dan saya ini bukan siapa-siapa gitu. Karena kalau lihat dari performance ya, ini kayaknya anak mapala deh. Gitu. Karena begitu santainya Anda Pak Ketua begitu ya dengan persona yang Anda hadirkan begitu. Kalau orang-orang yang di institusi siasat ini kan biasanya yang parlente, berjas, berbatik begitu ya. Tapi Anda cukup santai begitu dan rasanya itu tidak mengurangi ya begitu ya. Bagaimana kalau respon dari Pak Ketua sendiri? Oh ya. Berbicara masalah Penampilan, formalitas dan penampilannya, ya saya memang lebih suka yang penting tampil dianggap sopan aja begitu. Wow. Nggak mesti harus pakai ini, pakai itu. Karena memang saya tidak suka. Saya tidak terlalu suka dengan yang hal-hal yang bersifat kayak formal banget. itu. Nah, seperti yang Abang tadi singgung, persona mapalanya. Ya karena kebetulan memang saya pegiat salah juga ya. satu kader lah ya, bisa dibilang anggota lah ya, Mapala pecinta alamnya Borneo. Universitas Borneo, Wow, memang begitu. pas banget ya. Jadi itu yang agak susah untuk ditinggalkan. Gitu. Susah. Untuk move on-nya kayaknya agak sulit. Susah begitu ya. banget. Gitu. Jadi akhirnya terbawa sampai hari ini, bahkan ke dunia pekerjaan. Tapi kan setidaknya saya tidak melanggar batas-batas etika Yes, that's right. yang Ya, ada betul, gitu. betul. Nah, saya masih bisa menyesuaikan juga gitu. Ketika misalkan memang dituntut wajib formal ya, Ya. saya pasti formal. Pasti bisa lah masih ya, bisa gitu. gitu, masih bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Tapi kalau misalkan hari-hari santai seperti ini ya seperti Iya. saya seperti inilah kondisinya. Jadi tidak ada apa namanya pencitraan dan lain sebagainya begitu ya. Ya, mau dibilang pencitraan apa? Untuk apa? gitu? Ya, tujuannya saya untuk apa pencitraan gitu? Saya tidak punya kepentingan untuk dan lain sebagainya ya, untuk dipilih dan lain sebagainya. Saya tidak ada kepentingan ke sana gitu. Yes. Saya hanya berjalan ya sesuai dengan diri saya sendiri aja. Gitu. Oke. Jadi tidak ada mau pencitraan. Ini ketua Bawaslu pencitraan. Sekali tidak ada. Baik. Jadi ternyata performance seorang Ketua Bawaslu ini memang mapalanya lekat banget gitu ya. Seorang pencinta alamnya tuh lekat banget dan itu tidak dibuat-buat begitu ya karena ini mengalir begitu saja dan seperti inilah sosok seorang Ketua Bawaslu Kota Tarakan. Ya, saya nggak tahu di luar sana adakah yang bisa sesantai Anda begitu, tapi yang jelas ini adalah persona baru saya rasa dan kita akan nantikan bagaimana sepak terjang Anda di Bawaslu begitu. Jadi kita akan cerita lebih lanjut. Nah, karena tadi Anda sudah bilang bahwa Anda juga seorang anggota Mapala, kader Mapala dari UBT Kota Tarakan. Pastinya Pak Ketua juga mendengarkan ada banyak sekali saat ini cerita-cerita di luar sana terkait Agam Rinjani dan lain sebagainya. Harus menilainya gimana, Bang? Kan ada hujatan-hujatan tuh ya kepada Agam Rinjani begitu. Itu kalau menurut ini senior-senior saya dulu terdahulu ya, yang dahulu. Pada saat saya awal-awal masuk itu katanya kalau misalkan pendaki-pendaki ini berbicara kita ke masalah pendakian karena berhubungan dengan Rinjani. Iya. Katanya kalau mau apa namanya pendaki-pendaki pemula itu disarankan yang di gunung-gunung yang ada di Jawa. Iya. Atau tidak di gunung-gunung yang ada di Sulawesi. Yang tidak terlalu yang tinggi tidak, banget gitu ya, susah jalurnya treknya. nggak terlalu Betul. ekstrim, yang bisa dibilang jalurnya itu masih masuk dalam jalur-jalur wisata begitu. Nah kalau Rinjani ini memang khusus yang expert sebenarnya, Iya. khusus yang expert. Apalagi yang Puncak Jaya Wijaya Betul. gitu kan. Oh itu lebih expert Lebih lagi expert ya. lagi. Lebih ekstrim lagi Lebih soalnya ekstrim treknya. lagi. Nah
Makanya itu yang saya masih ingat dari senior-senior itu, dari senior-senior saya yang ada di Bapala, bahwa kalau ke pemula ya jangan coba-cobalah yang lain-lain dulu. Cukup yang di Jawa, misalkan Semeru misalkan, atau kalau misalkan lari ke Sulawesi ada Gunung Latimojong misalkan. Itu dulu di seputaran wilayah Pulau Jawa atau mungkin di Sulawesi. Di gunung-gunung yang lain itu, yang di luar pulau yang lain itu posisi ekstrem lah. Betul, butuh jam terbang yang Butuh. cukup tinggi ya. Benar, ditambah butuh fisik yang oke banget Betul, lah gitu. betul. Persiapannya nggak cukup 1 bulan 2 bulan lah gitu. Baik, Pak Ketua pernah nggak sampai mendaki gunung, pernah nggak? Belum sempat kejadian. Belum sempat ya. Belum sempat Jadi kejadian. selama di Mapala ya mungkin terabas-terabas Ya, gitu, hanya daerah-daerah sebatas. hutan dan lain Betul, sebagainya hanya begitu. Ya. sebatas. Hutan Tarakan ini sudah kami Semuanya jelajahi sudah semua, ya. dijelajahi ya. Pernah waktu itu pada saat masih aktifnya itu kami masuk lewat Kampung 1, tembusannya di Juata laut. Oh iya betul, ada tulisan sana. Itu cukup jauh loh. Jalan kaki ya? Semingguan, kami seminggu di dalam hutan itu. Sambil ngecamp juga. Ya, kalau sudah sore ya langsung ngecamp. Luar Nah, di situ biasa. kita lewati benar-benar kayak yang di film-filmnya Anaconda itu, yang Ya, rawa-rawa yang segini. betul. Benar-benar segitu rawanya. Jadi keril itu hanya kayak dijadikan perahu aja sih. Jadi dibiarkan mengambang gitu. Biarkan mengambang begitu aja. Luar Benar-benar biasa. seleher air anunya tuh, apa namanya? Rawa-rawanya. itu. Rawa-rawanya. Iya. Dan saya rasa itu pengalaman-pengalaman yang belum tentu orang-orang asli Tarakan pernah mengalaminya gitu. ya. Oke. Kalau nggak jadi pencinta alam, rasanya nggak mungkin lewat situ deh gitu Pak. Baik, Pak Ketua, kalau melihat apa yang sudah Anda dapatkan begitu, pengalaman-pengalaman bersama teman-teman di Mapala, apa yang akhirnya merubah Anda menjadi sosok yang seperti apa dengan apa namanya, kebersamaan di dalam Mapala begitu, rasa solidaritas yang cukup erat. Saya rasa kalau di Mapala kita biasa mendengar seperti itu. Apa yang Pak Ketua rasakan? Apakah memang merubah sosok seorang Deswanto pada saat itu? Dari segi benar-benar merubah ya. Maksudnya yang awalnya memang kayak saya pun malu gitu. Waktu saya masuk di Diksar, senior-senior, jangan kau malu-malu, begitu kan. Pak, jadi Pak Ketua ini termasuk introvert Awalnya oke, sebelum masuk di introvert, Mapala ya. Walaupun sebenarnya sampai hari ini juga kadang masih muncul Masih ada rasa introvert itu ya. begitu, ya. Nah, cuman kan saya belajar untuk mengatasi Yes. gitu. Kemudian persaudaraan yang memang sampai hari ini apa namanya, rasa persaudaraan kami itu masih melekat sampai hari ini, bahkan sampai sudah punya anak masing-masing. Iya, betul. Walaupun jarang ketemu begitu, tapi masih tersimpan rasa itu gitu. Masih tersimpan dengan baik lah. Dan nggak bisa itu Perasaan-perasaan dihilangkan ya. begitu saja ya, karena bisa memang rasa persaudaraan saya juga merasakan. Sudah hampir 21 tahun saya lepas dari kuliah begitu ya, tapi rasa persaudaraan itu rasanya sampai detik ini Betul. kita masih tetap Masih rasanya tetap. nggak bisa hilangkan itu gitu ya, Nggak bisa. meskipun kita sudah beranak, bercucu, Ya. berpinat gitu ya. Dan Baik. teman-teman saya hari ini yang masih benar-benar di circle saya, ya teman-teman kuliah saya. Wow, sampai detik ini Sampai masih detik ini saling sudah. kontak ya. Saya lulus itu 2014, berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu. Wow, Masih teman ngopi ya, masih masih teman-teman teman-teman ngopi ya. teman-teman kuliah gitu. 2014. Selain dari teman-teman kantor ya. Jadi usia sekarang berapa Pak Ketua? Sekarang saya di 37 ya. 37. 36 kan? Yakin Anda 37? Yakin. Masih kayak 25. ini apa rahasianya bisa sampai segitu? Anda terlihat awet muda dibanding dengan usia yang sebenarnya. 30, ya antara sekitar 36-37 lah. Ya, cukup masih ya awet muda bisa dibilang gitu. Apa rahasianya Pak Ketua? Waduh. Jangan bilang air wudhu ya, itu kayaknya pencitraan banget tuh kalau udah kayak gitu. Nggak, Apa? maksudnya- Apakah Anda memang seorang yang open minded begitu, yang jarang sekali menyimpan apa namanya keluh kesah begitu? Dan itu sudah. Gitu ya. Saya open minded banget. Saya paling nggak suka memikirkan suatu hal yang bisa mempengaruhi psikologi saya. Oke. Saya tipe orang, ya kalau nanti ini muncul, ya pasti akan saya
bisa menemukan cara-cara solusi. Harus segera dicarikan solusinya. Gitu. Tapi bukan berarti ketika saya tidak memikirkan, tapi saya tidak jalankan gitu. Iya, iya. Enggak gitu juga gitu. Maksud saya yang saya tidak memikirkan itu yang sekiranya bisa membuat kepala saya pusing, atau mungkin bahkan bisa mempengaruhi psikologi saya. Iya. Hal-hal itulah yang saya coba buang jauh-jauh. Gitu. Bukan berarti saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab saya, tidak. I see. Gitu, tidak. Tapi maksud saya ya ini biarkanlah mengalir aja gitu dulu. Gitu. Sometimes kita ketemu permasalahan harus segera dicarikan solusi ya begitu ya. Kayak misalkan aku punya utang gini gitu kan. Ya sudah, kau kerja aja bayar gitu. Terus aku pikir aduh bagaimana? Tidak bergerak apa-apa gitu. Kan nggak akan merubah apapun Betul, gitu. betul. Malah yang ada itu menambah beban pikiran. Nah, saya menganggap begini, mungkin pemikiran saya kolot, gitu ya. Saya selalu beranggapan bahwa segala penyakit yang ada dalam tubuh kita itu saya beranggapan bahwa semuanya bersumber dari pemikiran, lalu kemudian turun ke hatimu, akhirnya berpengaruh terhadap psikologi, akhirnya timbullah penyakit yang jujur Bang ya, saya kan pecinta kopi banget ya. Iya. Saya kalau pagi-pagi saya baru bangun tidur itu saya tidak bisa minum yang lain-lainnya selain kopi. Oke. Sebelum ada yang turun masuk di dalam mulut gitu ya. Kopi harus jadi prioritas utama. Harus kopi. Makanya teman-teman di kantor pada saat awal-awal dilantik itu, serius? Oh, serius. Saya sudah terbiasa dari zaman kuliah, dari zaman suka begadang di kampus begitu kan. Saya sudah terbiasa dengan kopi hitam. Gitu. Dan mungkin hal itulah karena sudah terbiasa usus saya, akhirnya jadi bisa dia. Iya. Jadi sudah terbiasa ya, metabolisme juga karena sudah mulai meneruskan. Ternyata banyak yang nggak bisa minum kopi di pagi hari itu. Betul. Sebelum ada misalkan ada makanan turun atau minimal air putih gitu. Ternyata banyak yang nggak bisa gitu, Bang. Oke. Dan ini ada sesuatu Pak Ketua. Ada sebuah artikel yang saya baca dari seorang ahli yang mengatakan bahwa para peminum kopi itu biasanya adalah orang-orang yang open minded dan biasanya jarang sakit. Nah itu, tapi asal dikonsumsi dengan batas wajar ya, tidak terlalu berlebihan gitu. Dan satu lagi yang menarik bahwa peminum-peminum kopi hitam, especially itu adalah orang-orang yang selalu berpikirnya out of the box. Yes. Biasanya dia selalu punya pikiran-pikiran di luar dari manusia normal pada umumnya begitu. Nah ini yang kadang-kadang menarik dan oke lah, itu hanya sekedar mungkin pendalaman yang dilakukan oleh para ahli, tapi rasanya benar dan itu sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi, bukannya begitu? Saya meyakini bahwa itu benar, karena memang saya mengambil contoh dari saya sendiri gitu ya. Bukan juga saya menganggap bahwa wah saya ini begini terlalu over atau mungkin terlalu perfect. Enggak juga. Enggak apa-apa. Jubah ketuanya disingkirkan dulu. Nanti kita akan pakai lagi itu. Silakan untuk berpendapat. Silakan Pak Ketua. Jadi karena memang saya mengambil pendapat itu dari pengalaman saya pribadi begitu. Makanya apa yang Abang sampaikan tadi itu saya meyakini bahwa ternyata benar gitu. Karena apa yang Abang sampaikan, saya pecinta kopi. Saya pecinta kopi hitam. Kemudian open minded. Saya juga memang open minded. Selalu berpikir out of the box terkadang ya. Terkadang memang muncul harusnya begini, enggak usah ikut yang normal deh. Gitu. Betul. Kenapa sih harus kayak begini-begini terus? Enggak ada perubahan gitu. Iya. Kemudian kayak kalau jarang sakitnya sih alhamdulillah mungkin ya paling kalau nggak ada duit agak pusing dikit lah ya. Pening gimana gitu ya. Karena nggak bisa beli rokok. Ya. Oke, tapi itu hanya sekedar pendahuluan kita nih. Kita ngomongnya agak sedikit ngomong pendaki, ngomong kopi gitu. Itu biasalah ya. Dan saya yakin juga Pak Ketua sering banget ngumpul di circle ya orang-orangnya yang betul-betul fun begitu ya, yang selalu bisa sharing apapun begitu, masalah apapun gitu. Nggak melulu tentang pekerjaan, nggak melulu tentang ini dan itu begitu. Baik, sekarang boleh dipakai kembali Pak Ketua ya begitu ya. Sebagai seorang Ketua Bawaslu Kota Tarakan, tentunya juga
Anda punya wewenang begitu yang cukup berpengaruh begitu di institusi ini. Apa yang ingin Anda sampaikan pada saat pada saat sudah dilantik begitu kepada teman-teman yang ada di sana begitu? Tentunya juga untuk menyesuaikan dengan kepemimpinan Anda di institusi tersebut. Apa yang pada saat itu Anda sampaikan? Ya, jadi pada saat awal-awal menjabat begitu ya. Yang pertama saya sampaikan, karena dari unsur 3 pimpinan ini semuanya berbeda warna. Ya. Begitu ya. Dan pertama-tama yang saya sampaikan adalah saya paham bahwa kita ini semua yang ada di sini itu berbeda warna semua. Gitu. Ada yang dari hijau hitam, saya sendiri dari PMI-nya, begitu. Kemudian ada yang dari warna merahnya, begitu. Tapi kita di Bawaslu hanya menggunakan satu warna. Saya bilang sudah tidak ada warna-warna pembeda itu. Betul. Sekarang kita sudah jadi satu. Harus diseragamkan. Harus diseragamkan, kita harus tetap kompak, karena yang dilihat adalah bukan kau dari PMI, ini dari ini dari ini, betul. Bukan, tapi kau dari Bawaslu. Betul. Sekarang ada lembaga Bawaslu yang melekat di diri kita, yang menempel kemana-mana, dan kita harus paham bahwa itu tidak bisa dilepaskan. Betul. Maka dari itu saya meminta bahwa dalam segala aktivitas kita harus benar-benar terlihat, bukan hanya sekedar terlihat ya, tapi realitanya memang kita ini kompak gitu. Kita ini satu gitu. Saya sebagai ketua hanya sebagai untuk urusan administrasi saja. Hanya urusan untuk administrasi, tanda tangan, surat dan lain sebagainya, itulah. Hanya untuk urusan administrasi. Formalitasnya saja. Lah ya. Formalitas saja lah, karena nggak mungkin tiga-tiga yang jadi ketua. Betul. Tapi dalam keseharian kita ini sama, kita ini rata. Iya. Gitu. Dari segi tanggung jawab dan lain sebagainya, kita ini harus berbagi. Gitu. Betul bahwa ada divisi ini, ada divisi ini, ada divisi ini. Itu hanya menandakan bahwa kau bertanggung jawab di situ. Betul. Tapi, sesuai tupoksi ya. Tapi dari segi keseluruhan, kita semua bertanggung jawab di situ. Secara keseluruhan ya. Secara individual, kau berpenanggung jawab ini. Gitu. Kau mengurusi ini. Tapi secara keseluruhannya, kita semua punya andil di situ. Kita harus kayak berbagi keluh kesahnya itu ya ke kita dulu sesama pimpinan. Makanya di unsur pimpinan dulu saya. Karena kan memang baru kenal semua kan. Iya, baru semua, nggak ada incumbent kayaknya. Nggak ada ya. Kayak Bung Johnson, saya juga, walaupun sebenarnya sebelumnya saya kenalnya di PPK sebelum di Bawaslu, sama-sama pertama kali ketemu di PPK. Bang Saifullah itu ternyata dulu setelah jadi di Bawaslu baru cerita dulu aku demo begini. Oh ya, ada Bang cerita. Ternyata sama-sama demonstran ya. Demo. Kalau abang masih ingat ada dulu demo masalah BBM itu. Yes. Ricuh itu. Saya masih ingat itu. Saifullah juga salah satu yang operator tapi nggak bakar-bakar ban waktu itu. Kalau di kami waktu itu saya nggak ikut bakar ban. Tapi itu menarik loh, gitu ya. Meskipun jangan ditiru ya, don't try this at home pokoknya. Tapi yang jelas memang hal-hal semacam itu jadi kenangan buat kita ya, untuk dikenang, dan harapannya juga kepada kader-kader muda, anak-anak atau adik-adik kita nanti yang meneruskan, ya paling tidak bisa membuat demonstrasi itu menjadi jauh lebih rasanya nggak usah lah ya pakai yang frontal gitu, yang terlalu ekstrim dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyampaikan saja pesan-pesan begitu, supaya ini kan demi kemaslahatan bersama gitu. Jadi nggak perlulah hal-hal yang terlalu ekstrim begitu ya Pak Ketua ya. Baik, Ketua, saya melihat sosok Anda ini, karena saya sudah hampir 22 tahun ini menjadi host begitu ya. Saya melihat Anda ini orang yang tough gitu, keras begitu. Kalau sudah punya mau, itu rasanya sulit untuk bisa dibendung begitu. Dan satu lagi, Anda tidak suka didikte. Apakah benar begitu, Pak Ketua? Kalau dari urusan pekerjaan ya, urusan dari pekerjaan, jelas kita nggak bisa
didikte ya. Ya. Yang bisa mendikte kita ya aturan. Karena memang ada aturan-aturan yang membatasi kita. Kecuali misalkan memang ada instruksi-instruksi dari misalnya dari RI Ya. ataupun dari provinsi Betul. begitu yang memang tidak bertentangan, maka pasti kita akan wajib hukumnya untuk melakukan begitu. Tapi di luar itu, Tapi di luar daripada itu, yang memang apalagi misalkan ada yang mendikte dari pihak-pihak luar, bukan dari Bawaslu ya, karena saya yakin pimpinan Bawaslu selama ini juga tidak pernah mendikte yang memang di luar daripada iya, aturan ketentuan maupun ya. regulasi yang ada. Misalkan ada yang mau mendikte dari luar, apalagi mempengaruhi keputusan kita, itu ketika tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya harus menabrak aturan ya. Mohon maaf, saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak bisa lakukan apapun itu, Alasannya. apapun alasannya saya tidak bisa melakukan itu. Mohon maaf saja, karena jelas dampaknya, efeknya itu akan lari ke saya, Pasti. akan lari ke kami. Betul. Dan itu yang pemilu dan pemilihan kemarin yang benar-benar saya jaga. Benar-benar saya jaga. Yang salah ya sudah, katakan salah saja. Kita punya dasar kok. Jangan pula yang salah kok katakan benar. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, gitu. Itu yang salah. Dan alhamdulillahnya 3 pimpinan semuanya berpendapat sama. Baik. Nah, sehingga selama ini konflik-konflik internal, ya beda pendapat dalam pleno itu kan Hal wajar. biasa, Hal betul. biasa. Tapi hanya sebatas beda pendapat ya. Nah, gitu. Nggak sampai dibawa keluar, sampai bermusuhan, tidak mau baku tegur sapa. Nah, itu saya tidak mau terjadi. Jadi kalau sudah tugas pekerjaan, sosok asiknya sebagai seorang anggota Mapala jadi hilang nih kayaknya ya. Digantikan dengan sosok seorang speaker di demonstran gitu ya. Jadi agak lebih tegas dan keras begitu. Tapi itu adalah bentuk tanggung jawab, Bentuk ya kan? tanggung jawab. Karena amanah yang disandangkan kepada Anda ketua, artinya semua itu memang harus melewati berbagai macam rules, perundang-undangan, aturan dan lain sebagainya, norma dan lain sebagainya begitu. Ketua, ini kalau kita ngomong keras-kerasan tadi ya, sudah tercitra lah begitu ya. Ada satu baru saja kemarin ada sebuah momen begitu terkait dengan persidangan di kantor KPU Kota Tarakan begitu. Nah, ini terkait dengan Anda dilaporkan begitu oleh salah satu pihak untuk pada saat itu ada permasalahan terjadi. Mungkin Pak Ketua boleh cerita, lebih enak kalau saya mendengar dari Pak Ketua. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi kemarin itu kita sebagai terlapor ya, teradu, dilaporkan oleh salah satu pihak karena dianggap tidak netral, kemudian Tidak merespon pelaporan ya. wewenang, dan lain sebagainya lah, yang berhubungan dengan integritas. Yes. Gitu. Dan hari ini saya sampaikan bahwa itu adalah salah satu resiko. Saya anggap itu resiko pekerjaan kami sebagai pengawas pemilu, begitu. Resikonya ya sidang etik, gitu ya. Resikonya pengawas pemilu itu sidang etik, penyelenggara pemilu itu sidang etik, baik Bawaslu maupun KPU-nya. Baik. Dan kalau kita lihat kan selama periode pemilu dan pemilihan ini bukan baru kali ini, tapi sudah 3 kali, sidang etik. Walaupun memang khusus untuk Bawaslu baru pertama kali sidang etik sebagai teradunya, gitu. Nah, wajar ya kalau misalkan memang dalam setiap keputusan kami itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul. Ya, pasti ada salah satu pihak yang merasa nggak betul ini, nggak cocok ini, misalkan begitu ya. Ada salah satu pihak yang merasa tidak puas, sehingga mengambil jalan ataupun mengambil langkah, misalkan melaporkan ke DKPP, betul, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kemudian melakukan sidang kode etik kemarin. Betul. Nah, permasalahannya mengenai masalah yang yang terjadi pada saat pemilihan kemarin. Iya, kita yakin masyarakat sudah paham ya dengan sudah cerita paham itu, dengan kisah itu. Benar. Saya yakin masyarakat Kota Tarakan juga sudah
paham semua karena Betul. sempat viral waktu itu. Sudah jadi rahasia umum lah ya. Ya, sudah jadi rahasia umum. Dan kita bertanggung jawab terhadap apapun yang telah kita putuskan mengenai itu. Gitu. Makanya kemarin kami sudah mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan. Kami menjelaskan semua dari awal sampai putusan, tidak ada yang keluar daripada regulasi-regulasi yang ada. Kami bekerja, kami melakukan putusan, kami melakukan penanganan pelanggaran sudah sesuai dengan rules yang ada, sudah sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang ada, sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Walaupun memang masih jadi perdebatan, karena ada 2 undang-undang yang beredar begitu kan. Tapi kan yang perlu kita pahami bersama bahwa kita ini dari lagi dalam masa rezim pemilihan. Baik. Atau pemilu kada orang sebut ya, Betul. atau pilkada begitu Pilkada. ya. Undang-undangnya itu ada sendiri. Pemilu, untuk pemilu itu ada sendiri undang-undangnya, yaitu untuk pemilu itu Undang-Undang 7 2017. Ya. Kemudian di pemilihan itu ada Undang-Undang 10. Baik, 2016. stop right there. Pak Ketua, sebenarnya kronologisnya kapan pihak tersebut melaporkan laporannya tentunya ya, dalil-dalilnya itu ke Bawaslu? Pada saat apa? Kalau dilaporkan, karena kan sebelum dilaporkan kita kan sudah melakukan penelusuran awal itu sebagai informasi awal kan. Nah, kalau di Bawaslu itu kan bukan hanya laporan saja gitu yang bisa kita tindak lanjuti. Artinya dengan bukti dong? Ya. Sebelum dilaporkan itu kan sudah beredar memang itu. Iya. Yang masuk ke kami, lalu kemudian kami jadikan informasi awal, kami melakukan penelusuran, bahkan sebelum dilaporkan itu kami sudah memanggil calon waktu itu. Ini sebelum dilaporkan? Sebelum dilaporkan, kami sudah memanggil untuk klarifikasi dan lain sebagainya, dimintai keterangannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian pada saat proses berjalannya, ternyata dilaporkan, ya kan, dilaporkan. Oke. Terima karena kan kita di Bawaslu sama seperti di kepolisian, Pak. Kita nggak bisa menolak laporan. Betul ya. Walaupun sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Sementara berjalan betul, kan. Betul. Karena kita wajib hukumnya menerima laporan. Nah sudah kita terima, lalu kemudian kita tindak lanjuti laporan tersebut dan menghentikan penelusuran karena kan kasusnya sama. Kasusnya sama. Iya. Laporan diterima, and then ditindaklanjuti. Tindak lanjut seperti apa pada saat itu, Pak Ketua? Jadi kalau di laporan itu kan harus memperhatikan persyaratan material dan formilnya. Baru kemudian bisa diregistrasi gitu ya. Nah, waktu itu persyaratan formil materialnya sudah terpenuhi. Jadi sudah ada pelakunya, sudah ada peristiwanya, sudah ada saksinya. Sudah terpenuhi semua, bukti-buktinya sudah terpenuhi semua, makanya kita langsung registrasi. Nah, registrasi baru kemudian kita melakukan pembahasan di Sentra Gakumdu. Karena kan ini berhubungan dengan pidana pemilihan. SOP-nya memang begitu ya. Aturannya kan memang ketika berbicara masalah pelanggaran pidana, maka itu akan dibahas di internal Sentra Gakumdu. Gitu. Nah, karena ini berhubungan dengan pidana pemilihan, maka kita bahas di Sentra Gakumdu. Nah, gitu. Pembahasan pertama membahas masalah siapa yang akan kita panggil klarifikasi, begitu kan. Kemudian ahlinya siapa, pasal apa yang bisa kita sangkakan, begitu. Baik, Ketua. And then pada akhirnya laporan itu ternyata saya tadinya merasa bahwa yang dilaporkan adalah institusinya atau Bawaslu dalam hal ini. Tapi ternyata yang dilaporkan adalah orangnya atau personelnya begitu. Anda termasuk salah satu yang diadukan begitu dengan 2 orang lagi dari anggota Bawaslu begitu ya.
Kenapa bisa begitu? Artinya dia merasa bahwa laporan yang dia sampaikan tidak ditindaklanjuti menurut dia. Ya. Sepahamannya dia begitu, bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik begitu. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Ketua? Ya, jadi yang pertama, lagi-lagi karena memang penyelenggaranya yang memang ataupun personnya yang memang dilaporkan begitu. Ya, Karena kan memang tidak selama ini tidak pernah kejadian bahwa lembaganya yang dilaporkan. oke. Oh gitu Karena ya. kan memang yang memutuskan itu personnya kan. Oke, baik. Makanya- Meskipun ini memang beririsan atau terkait dengan institusi ya, Ya, begitu ya, betul. tapi tetap personalnya Tetap yang harus personalnya yang dilaporkan. gitu. Nah, dan itu sesuatu hal yang wajar dan normal saja gitu. Oh gitu. Sesuatu hal yang normal ketika misalkan salah satu pihak merasa tidak puas ataupun mungkin merasa ini putusan ini nggak betul ini misalkan begitu, maka bisa dilaporkan. Itu hak mereka untuk Itu melaporkan. diatur dalam Undang-undang. Itu sudah sangat jelas. Mhm. Walaupun memang ada kriteria yang harus terpenuhi. Iya. Misalkan kayak pelaporan kayak misalkan mau pelaporan di MK kemarin untuk pilkada, gitu kan, yang harus melapor itu misalkan dari pemantau pemilu Iya. yang memang terdaftar di KPU, gitu ya. Nah, dan itu kan sudah terpenuhi semua, makanya dilaporkan di MK. Kemudian pelaporan di DKPP, lagi-lagi ke personnya, Oke. personalnya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin kayak itu tadi yang saya bilang bahwa putusan kami itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya, pelapor ini merasa tindak lanjut yang dilakukan oleh Anda sebagai Ketua Ya. Bawaslu pada saat itu tidak memuaskan dia, Ya. begitu. Oke. Tidak memuaskan sehingga dilaporkanlah kami. Dan itu sesuatu hal yang wajar supaya kita sebagai penyelenggara pemilu ini harus selalu ingat kita ini diatur loh Iya. sama etika ini, gitu kan? Sama etik ini. Ada kode etik di situ ada ya. kode etik lah kita ini. Jadi jangan sembarangan loh, gitu. Kau harus menjaga sikap loh. Apalagi dalam hal pengambilan keputusan kau harus benar-benar loh, gitu. Iya, Supaya kita ingat itu, gitu. betul. Dan kami sangat berterima kasih bahwa ternyata warga Tarakan sudah sangat melek Dengan undang-undang dan mengenai hal aturan-aturan itu. ya. Iya. Berterima kasihnya ya karena kami merasa diingatkan, kami merasa diperhatikan gitu. Wow. Gitu ya. Kami merasa diperhatikan jangan pernah menganggap bahwa yang melaporkan itu adalah musuh. Iya. Janganlah itu. Rasanya itu harus dihindari ya. Sesuatu hal yang tidak dewasa Iya, buat betul, menurut betul. saya itu ya. Anggap saja ya ini resiko pekerjaan Betul. kita yang No hard feeling pokoknya. betul. Ya janganlah berpikir Iya. pikiran yang kayak Justru ini adalah reminder gitu ya. Kita reminder diingatkan banget. untuk Reminder bisa. banget lah. Seperti yang saya bilang, ini sebagai pengingat kita bahwa ada loh yang membatasi kita, Betul. gitu kan, betul. sebagai penyelenggara pemilu. Bukan cuma saya, tapi teman-teman ini juga gitu. Supaya tidak Nah, kelewat supaya jalurnya jangan begitu. kebablasan. Betul, harus Yang- sesuai track. Yang gitu seharusnya kita lurus, kau belok-belok. Itu dia, itu yang bahaya dan harus Itu yang selalu bahaya, diingatkan ya. gitu. Nah, makanya dengan adanya laporan ini menambah rasa kita waspada kita gitu. Betul, mawas diri juga. Mawas diri juga kita bahwa jangan sembarangan gitu. Karena banyak mata yang melihat kita ini. Ya, utamanya masyarakat ya. Betul. Banyak mata yang melihat kita ini yang kapanpun bisa saja dilaporkan. Gitu. Nah, makanya itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk selalu berjalan di untuk- relnya Ya. begitu ya. Jangan sembarang ya. Iya, iya. Gitu. Betul. Dan ini Ingat-ingat memang ya. harus selalu jadi itu tadi reminder, dan masyarakat berhak untuk tetap juga mengawasi. Meskipun Bawaslu ini adalah sebagai pengawas Ya. begitu ya pemilu, masyarakat juga bebas untuk Betul. mengawasi Betul. institusi-institusi tersebut begitu, termasuk Bawaslu salah satunya. Baik. Dan kemudian sidang tersebut akan dilaksanakan ini difasilitasi oleh DKPP. Atau seperti apa, Pak Ketua? Ya, memang sidangnya itu kan yang punya hajat ini kan memang DKPP. Ya. Kita Bawaslu sebagai terundang dan dilaksanakan
dibantu fasilitasnya oleh teman-teman KPU. Iya. Karena memang kalau ada permasalahan seperti itu, sidang harus dilakukan di KPU. Ya. Nah, begitunya sebaliknya, kalau di KPU terjadi permasalahan seperti itu, sidang harus dilaksanakan di Bawaslu, ya. begitu ya. Biar ini kita mencerahkan masyarakat. Betul, ya. And then lanjutkan, Pak. Jadi, sekaligus saya ingin meluruskan ini, Bang, karena kemarin pada saat selesai sidang tiba-tiba muncul berita Bawaslu ada apa? Sidang diam-diam begitu kan? Betul. Bukan kami diam-diam, kan logikanya begini, maksudnya jangan berpikir logika terbalik. Iya. Ini harus diluruskan ya. Ya, Oke, silakan Ketua. Kami ini kan hanya sebagai, kalau analogi sederhananya gini, saya bisa analogikan, kami ini diundang, gitu. Nggak mungkin dong yang diundang itu mengundang orang lain. Bukan pemilik hajat. Bukan pemilik hajat, gitu. Yang seharusnya mengundang itu dan menyampaikan kemana-mana itu seharusnya itu yang pemilik hajat. Betul, gitu. Etikanya harus begitu dong. Etikanya harus begitu. Nah, jadi bukan berarti kami diam-diam, tidak. Ya karena kami sebagai terundang, gitu kan, sebagai teradu, cukup hadir. Ya, kami ya cukup hadir dan memberikan klarifikasi. Yes. Kayak begitu. Ya kan, disertai dengan bukti-bukti yang memang yang ada, gitu kan. Betul. Nggak perlu kami keluar-keluar ke keluar bahwa kami ini. Iya. Silahkan datang berbondong-bondong nih, Bawaslu mau sidang gitu. Don't miss it gitu. Begitu juga. Bukan haknya Bawaslu melakukan hal itu. Benar. Bukan hak kami untuk melakukan pengumuman. Baik. Ataupun memberitahukan kepada publik bahwa kami akan di sini, tidak. Iya, ini banyak banget di media sosial juga banyak sekali ada opini-opini yang sebenarnya misunderstanding. Ya, betul. Ya. Jadi memang ini harus diluruskan Ketua. And then kita lanjut Pak Ketua, setelah itu apa yang terjadi? Ya, jadi setelah pelurusan tadi, pelurusan informasi tadi, sesuai dengan dalil yang disangkakan begitu ya. Ya, intinya ini kan berbicara mengenai mekanisme penanganan pelanggaran. Yes. Boleh saya sebutkan? Apakah itu aman aja, Pak Ketua? Kalau untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat begitu, apa yang didalilkan? Yang didalilkan itu ya salah satunya mengenai kasus yang viral itu, kemudian ketidaknetralan kami, kemudian penyalahgunaan wewenang kami, dan kami bisa membantah itu semua bahwa itu hanya duga-duga yang tak berdasar hukum. Betul, ya misunderstanding lah, begitu ya. Tak berdasar hukum lah. Gitu. Baik. Kami bisa menjawab, dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, mulai dari awal penelusuran kami sampaikan semua sampai kepada proses putusan, bahwa memang dari awal sampai akhir itu saya bisa meyakinkan bahwa tidak ada yang keluar daripada rel, tidak ada yang keluar daripada rules, tidak ada yang keluar daripada mekanisme, tidak ada yang keluar daripada aturan-aturan maupun regulasi-regulasi yang ada. Adanya perbedaan pendapat itu karena perbedaan dasar hukum. Gitu. Yang tadi Pak Ketua sebutkan ada dua. Iya. Ada dua undang-undang ya yang mengatur tentang itu. Boleh direview lagi? Ada undang-undang? Ya, yang pertama itu ada Undang-Undang 7 2017 yang memang khusus membahas mengenai pemilu. Baik. Gitu. Ada Undang-Undang 10 2016 itu yang sudah melakukan perubahan, penyatuan beberapa undang-undang itu, yang memang khusus membahas mengenai pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jelas ya? Dasar mana yang harus kita pakai? Gitu. Pada saat itu pelapor mengambil atau menggunakan dasar yang mana? Pada dasarnya yang bisa kita simpulkan bahwa mereka menggunakan Undang-Undang 7. Ya. Agak salah tempat atau gimana? Salah ruang? Ya, dibilang salah tempat enggak juga, karena ada yang putusan MK itu. Ada juga mengatur hal itu. Ada putusan MK 85 itu yang menyamakan rezim pemilu dan
pemilihan. Oke, baik. Tapi kan itu dalam hal apa namanya? Misalkan dari segi hasil pemilu dan pemilihannya, misalkan ada gugatan, maka yang wajib memutuskan antar pemilu dan pemilihan itu di MK. Oke. Sebenarnya Baik, baik, intinya baik. putusan itu kan itu, Mhm. gitu, bukan mengenai nggak sampai kepada aturan-aturan teknisnya. Oke. Aturan teknisnya ya seharusnya ya, Mhm. seharusnya memang tetap terpisah. Baik, baik, Gitu. baik. Karena beda memang isinya di Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang 10 itu. Baik, Beda. baik. Jadi oke-oke saja dia menggunakan dasar itu ya. Bisa-bisa saja. Baik, hadirkah sang pelapor pada saat itu? Untuk pelapor waktu itu karena beliau lagi ada kesibukan ya, Mhm. jadi hadir via Zoom aja. Oke, tidak Ya. mengurangi Tidak mengurangi secara keseluruhan. esensi Ya. ya daripada sidang tersebut ya. Mhm. Karena kan memang diatur juga boleh Iya. sah-sah saja gitu. Baik, baik. Karena pada saat sidang KPU, sidang kode etik teman-teman KPU itu yang di Bawaslu itu, yang terakhir itu pun saya hadir karena kan kami sebagai pihak terkait ya. Ya. Itu pun kami hadir via Zoom. Mhm. Ya karena waktu itu saya dan pimpinan yang lain itu lagi berada di luar Ada daerah. kegiatan juga di luar Iya. daerah, ya. Baik, baik. Sebelum kita lebih panjang lagi, is it okay? Is it free for us to discuss this? Oh yes, Oke, baik, Ketua. Akhirnya pada saat itu ini juga buat pembelajaran atau buat pengetahuan para pemirsa kita di podcast Obsesi dan juga masyarakat pada khususnya begitu. Apakah sidang ini sama seperti kondisinya di pengadilan begitu? Karena ini kan kita melaksanakan sidang ini di kantor KPU begitu. Apakah sama, Pak Ketua? Jadi ada majelis hakim di situ, kemudian ada jaksa penuntut misalnya, ada pembela dan lain sebagainya. Seperti apa gambarannya? kalau ini kan ibaratnya sidang khusus ya. Ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalamnya itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi hanya Hampir sama. sebenarnya lebih simpel aja sebenarnya. Lebih simpel. Mhm. Majelis hakim ada, Mhm. harus ada. Cuman hanya sampai di situ, tidak ada lagi jaksa penuntut. Ya, JPU tidak dan ada lain-lain. hal lain Tidak seperti ada. itu ya. Mhm. Karena kan ini lebih khusus kan ya. Mhm. Bagaimana dengan lawyer masing-masing, baik pengadu dan teradu? Sebenarnya bisa Mhm. menghadirkan Mhm. gitu. Hanya saja kan kemarin itu di kita sidang itu tidak ada yang menggunakan layar, Termasuk Ketua dan teman-teman. termasuk Bawaslu. Jadi memang terlapor dan pelapor tidak menggunakan lawyer, Ya. jasa lawyer pada Ya. saat itu ya. Baik, jadi semuanya serba solo man gitu Ya. ya. Oke, lanjut Pak Ketua. Jadi apa yang kemudian terjadi? Eh, Penjelasan masing-masing pihak begitu? Ya, jadi di sidang kemarin kan memang pihak terkaitnya kan memang banyak diundang ya, Mhm. termasuk dari calon pada saat itu, kemudian dari teman-teman KPU sendiri, Mhm. bahkan sampai Bawaslu provinsi Ya, juga sempat sebagai hadir. pihak terkait Mhm. hadir juga, kemudian dari unsur Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini Ya. juga yang nggak bisa dipisahkan Nggak ya? bisa dipisahkan dong. Ah, Karena mhm. memang keputusannya walaupun benar ketok palunya itu di Bawaslu, tetapi kan pendapat-pendapat dari dua institusi yang lain, dua lembaga yang lain ini kan, Mhm. kepolisian dan kejaksaan Mhm. ini, itu menjadi pertimbangan kami gitu, Mhm. menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan, Mhm. gitu kan. Nah makanya ya memang nggak boleh lepas dong, karena memang pendapat ini, putusan ini ibaratnya itu bisa dibilang bahwa ini putusan bersama gitu. Baik, Gitu. baik. Ketua, adakah pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Ketua Majelis begitu yang jadi shocking question gitu, yang jadi pertanyaan mengejutkan gitu, atau semuanya berjalan dengan aman dan lancar dengan disertai bukti-bukti begitu, atau iya. gimana? Kalau shocking question itu buat kami tidak ada ya. Tidak ada Karena ya? memang pertanyaan-pertanyaannya memang semuanya berhubungan dengan proses penanganan pelanggaran kami yang Mhm. kami lakukan gitu. Oke. Dan alhamdulillah kami bisa menjawab disertai dengan itu Bukti. tadi yang saya bilang bahwa berkas kami itu ada dua kotak gitu. Wow, dibawa semua Ketua? Di bawah semua. Ya, ini Ya. bertanggung jawab ya? Ya, bahwa ini adalah hasil dari kerja kami dalam menangani pelanggaran. Mhm. Inilah Ini bukan main-main loh itu ya, kerjaan semua ini dua kotak Iya, gitu. dua Oke. kotak bukti-bukti yang kami bawa. Agak ribet rasanya ya membuka semua. Tapi saya rasa Pak, Dari awal kan, dari awal, betul. dari informasi awal itu kemudian dilaporkan, Iya.
makanya banyak juga kan BA kayak BA klarifikasi Iya, dan iya, lain sebagainya betul. itu kan jadi banyak kan. Jadi banyak Karena akhirnya. kayak ada beberapa yang memang 2 kali kami panggil gitu. Termasuk calon waktu itu 2 kali kami klarifikasi. Oke, jadi 2 kali. semuanya sudah berjalan sebenarnya Iya, sesuai jadi dengan memang SOP. makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa saya bisa meyakinkan para pendengar semua bahwa apa yang dalam proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan itu memang tidak ada yang keluar satupun, tidak ada yang keluar dari rules yang ada, tidak Oke. ada yang keluar dari regulasi yang ada. Oke. Semuanya berdasarkan pada regulasi yang ada. Oke. Kenapa? Karena memang yang pertama ya, memang sudah seharusnya begitu. Yang kedua, kita dipantau langsung oleh pimpinan provinsi. Provinsi melekat melakukan pendampingan. Ya. Waktu itu sehingga ketika misalkan ada hal-hal yang kurang, kami langsung konsultasi, langsung dapat jawaban cepat, langsung juga dieksekusi begitu. Dieksekusi. Sehingga memang proses penanganannya bisa dibilang saya bisa meyakinkan bahwa sudah sangat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, baik, kita lanjut. So, shocking question tidak ada pada saat itu, and then move back forward. Bagaimana dengan keterangan atau mungkin pernyataan dari pelapor? Apakah ada hal-hal yang kira-kira agak tidak sesuai atau bertentangan begitu dengan kondisi yang Iya. ada? Makanya itu kami membantah itu, Mhm. itu kan karena ada misalkan kayak gugatan ketidaknetralan. Ya, Yang pertama, kami tidak netral seperti apa gitu? Mhm. Seperti apa itu? Gitu kan? Buktinya apa? Kami tidak netral, gitu kan? Pernah nggak, misalkan dalam proses tahapan pemilihan kemarin, kami ada misalkan ketemu dengan calon-calon yang lain selain daripada pertemuan pada saat proses klarifikasi, yes, atau mungkin pertemuan-pertemuan yang kayak misalkan diundang oleh KPU, ya, misalkan pada saat proses pencalonan, otomatis kan pasti kita ketemu salaman kan? betul, betul. Ya, budaya ketimuran kita ya jangan ditinggalkan lah, Mhm. yang hal-hal yang seperti itu kan. Oke, so dijawab oleh pelapor? Ya nggak se itu sih anunya kan, karena memang dalilnya kan sudah masuk ke majelis, ke DKPP. Nah, DKPP kami hanya sebenarnya menjawab apa yang didalilkan begitu. Oke. Begitu. Jadi tidak nggak- ada nggak dua diskusi. arah begitu ya? Walaupun sebenarnya dikasih kesempatan Iya. gitu, cuman kan dari pelapor juga tidak terlalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lari ke sana gitu kan. Karena mereka menganggap semua laporannya, buktinya sudah sampai Ya, begitu, karena sudah memang ya kan memang diterima. dikasih kan. Betul. Memang dibagikan gitu ke setiap peserta yang hadir Oke. gitu, jawaban kami. Mhm. Dan bisa dibaca, bisa yang tebal itu bisa dibaca. Mhm. Karena memang arsipnya ada gitu kan. Dan kemarin kita rangkapkan, memang kita jadi berapa rangkap, 8 rangkap diminta gitu, Wow. untuk dibagikan ke Pihak-pihak yang terkait ya, yang memang terkait, gitu, ya. ada urusan lah Ya. dengan hal itu begitu ya. Baik, Ketua. Pada akhirnya berjalanlah sidang itu sampai and then kemudian pastinya akan ada closing statement begitu dari masing-masing pihak ya. Ya. Saya mulai dulu dari pelapor. Pelapor apa yang bisa Anda serap pada saat itu? Apa yang disampaikan? Untuk closing statement dari pelapor waktu itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke. Kemarin tidak ada closing statementnya. Apa menurut Anda nih secara kita beropini ya, pada saat itu Anda melihatnya apakah dia sudah menyerahkan semua keputusan kepada majelis pada saat itu, sudah pasrah atau gimana? Apa menurut Anda? Kalau pasrah sih tidak ya. Saya menganggap bahwa karena memang sidangnya berjalan dengan bagus, dengan tertib begitu, dari pelapor membacakan delik aduannya, ya, apa yang didalilkan, kemudian kami menjawab juga dengan gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Mungkin atas dasar itulah sudah berarti diserahkan sudah putusannya kepada Majelis. majelis. Oke, dari pihak teradu?
Apakah ada Kalau closing statement? di kami ya closing statement kami ya berhubungan dengan petitum lah. Oke. Ya, karena kan putusannya nanti itu kan akan berpengaruh terhadap karir di penyelenggara pemilu. Begitu. Betul. Dalam hal ini karir Anda juga Iya. sebagai Ketua Bawaslu Betul. juga nanti akan kasarnya menjadi taruhan. Betul. Baik, baik. And then tahap apa selanjutnya Ketua yang akan ditunggu ini? Apakah keputusan dari majelis begitu lewat DKPP atau seperti apa? Jadi pasca sidang kemarin ya kita hanya menunggu ini. Kita hanya menunggu sidang pembacaan putusan. Baik, butuh waktu berapa lama? Nah itu Tergantung dari mereka ya. Iya. Nanti akan Karena disampaikan. Bisa Indonesia ini masalahnya kan. Betul. Indonesia. Jadi apalagi kan teman-teman di daerah lain kayak di Papua, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, kalau tidak salah, di Sumatera, itu kan masih Juga ada menyelenggarakan yang sama ya. bahkan masih ada yang melakukan pemilihan pilkada, Oh masih ya? ada prosesnya yang belum selesai. Oh ya. Iya, masih ada sampai hari ini. Wow. Di Sulawesi juga masih ada, Masih ada ya? masih ada di Papua masih ada. Ini karena memang masih ada sengketa kah atau seperti apa? Ya, sih? sebagian memang masih ada yang berproses di MK. Oke. Ya, masih ada yang beberapa kabupaten itu kan walaupun kita sudah selesai tapi kan saya juga tetap kayak mengikuti. Iya, gitu. iya. Artinya meskipun kalau ini dalam hal bahwa pemilihan gubernur, bupati atau wali kotanya sudah terpilih, sudah duduk begitu, tapi proses hukumnya masih berjalan. Untuk 2024 ini itu tidak ada gubernur, bupati ataupun wali kota yang sudah ditetapkan, tapi prosesnya masih berjalan di MK. Tidak ada. Oke. Harus menunggu proses berjalan selesai ini. di Harus MK. ada keputusan dulu, benar. baru bisa. Sama seperti kita ya. Kemarin kan kita juga berproses di MK kan. Ya. Penetapannya itu kan pasca putusan MK keluar. Oke. Pasca putusan MK keluar, sehari setelah putusan langsung teman-teman KPU melakukan pleno penetapan. Pleno, iya penetapan Gitu. itu. Iya. Iya. Agak unik ya, agak unik dan ini jadi pengalaman yang cukup menarik sebenarnya menurut saya, tapi juga agak sedikit ya beban lah ya untuk para penyelenggara dan pengawas tentunya. Tapi it's okay, kita itu hidup di negara demokrasi, artinya semuanya harus berjalan dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku begitu Ya. Ketua ya. Kalau saya sih menganggapnya Bang itu bukan beban ya. Iya. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Sekali lagi itu tanggung Kewajiban. jawab. Resiko pekerjaan. Lagi-lagi saya berprinsip saya tidak mau jadikan beban, Bang. Iya. Mohon maaf. Lagi-lagi saya berpendapat saya tidak mau jadikan beban. Sorry Itu ya. tanggung jawab. Ya. Ya, sorry itu saya aja lah. Sorry ya. Gitu. Sorry itu saya bahwa Iya. bukan beban, tapi itu adalah tanggung jawab. Baik. Karena beda loh, Bang. Sikap yang akan kita ambil ketika misalkan itu yang pertama itu beban, Ya. yang kedua itu tanggung jawab. Betul. Beda loh sikap kita yang harus kita ambil itu. Betul. Oke, saya senang dengan sikap Anda gitu ya. Jadi pemirsa-pemirsanya podcast Obsesi itu pastinya agak shock begitu melihat Anda begitu ya saat ini karena kita jarang ya bisa bicara sedalam ini begitu, dan saya yakin juga pemirsa saat ini jauh lebih paham bagaimana cara Anda berpikir begitu, bagaimana Anda menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan bagaimana intinya harapan-harapan kita untuk keberlangsungan demokrasi di NKRI ini menjadi jauh lebih baik begitu. Harapannya tentunya bagaimana, Ketua? Harapan Anda? Harapan mengenai apa nih, Bang? Mengenai hasil sidang lah. Oh, hasil sidang. Ya. Ya, jelas kalau dari kami ya harapannya ya nama kami direhabilitasi lah. Ya. Gitu kan. Ya karena memang berdasarkan pada proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan itu lagi-lagi tidak bosan-bosannya saya katakan bahwa tidak ada yang satupun yang keluar dari rules. Tidak ada satupun yang keluar daripada mekanisme. Dan Tidak semua ada itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan semua itu bisa kami pertanggungjawabkan. Bisa kami pertanggungjawabkan. Ya. Ketika misalkan ada yang bahasa-bahasa yang muncul, ini tidak netral memihak pada si calon A, si calon B.
Belum lagi ada nih yang dititip-titip ini di amplop gitu kan, itu banyak Hari banget. ini saya katakan bahwa sama sekali itu tidak benar, Iya. gitu ya. Kalaupun hari ini ada yang melihat bahwa hubungan kami Bawaslu dengan pemerintah kota Cukup erat. yang yang terpilih, Yang begitu ya, terpilih. yang sudah dilantik, yang definitif, Iya. begitu. Ada yang melihat bahwa oh ini kok akrab banget, Betul, gitu ya. iya. Lah, Wajar makanya dong. kami harus bermusuhan, Iya, gitu iya. ya. Aneh dong Ya kan rasanya. agak aneh. Sementara Pak Wali selaku orang nomor 1 yang punya wilayah, Iya. begitu kan? Ya kan kita harus lagi-lagi ini tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi ketika Yes. misalkan saya bertemu dengan Pak Wali Kota yang Iya. sekarang, ketika saya bertemu, saya tidak pernah membahas masalah kepentingan-kepentingan pribadi. Iya. Yang saya bahas itu adalah kepentingan lembaga, gitu ya. Dan bentuk apresiasi tentu ya sebagai kita sebagai masyarakat kepada pemimpin Ya, daerah, pemimpin begitu. ya begitu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Oh ya, karena kemarin dia memihak. Mohon maaf gitu ya. Mohon Nggak maaf. ada yang kayak Sama gitu-gitu sekali ya. tidak ada yang begitu. Benar-benar saya menjalankan tugas saya, kewajiban saya secara profesional dan penuh tanggung jawab, begitu Iya. ya. Kalaupun hari ini karena memang beberapa hari ini minggu-minggu terakhir ini saya sering meminta bertemu dengan Pak Wali, itu pun lewat protokol ya, kalau Iya. mau ketemu, gitu kan. Kami bersurat secara resmi, secara kelembagaan, kemudian kami melakukan pertemuan. Itu murni karena kepentingan lembaga. Kepentingan Saya lembaga. membawa atas nama lembaga. Meskipun bisa sebenarnya secara pribadi Anda menghadap langsung tanpa melalui protokoler, saya rasa wajar-wajar saja begitu karena Anda juga unsur pimpinan toh. Ya, tapi itu tidak saya lakukan. Ya, Bang, ya. oke. Itu tidak saya lakukan karena saya juga menghargai Ya, protokoler yang ada Betul, di pemerintah betul. kota. Etika tetap dijalankan. Etika tetap harus saya jaga. Oke. Begitu. Baik. Jadi tetap saya melakukan proses administrasi, bersurat dulu, meminta jadwal bertemu untuk audiensi dan lain sebagainya. Setelah keluar baru kita pergi. Iya. Kalau tidak percaya silahkan datang Cek, ke ya. kantor, cek atau mungkin datang ke protokol. Ada nggak suratnya Bawaslu minta Ya, audiensi? nah ini perlu nih kalau misalnya ada yang masih nggak percaya ya, Kalau misalkan nggak silakan percaya. ada tanggalnya, Ada tanggalnya di situ. siapa yang bertanda tangan di Ah. situ ya kan, di mana tempatnya. Iya. Jadi semuanya bisa ditepis Semuanya dengan data bisa. dan bukti yang Betul. akurat begitu ya. Artinya bahkan pasca pemilihan pun apa yang kami lakukan itu masih sesuai dengan rules-rules yang ada. Sudah masih sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Wow. Gitu. So, pemirsa Obsesi, Anda lihat Ketua Bawaslu Kota Tarakan ya, di balik gayanya yang agak mapala banget ya. Beliau ini juga cukup kompeten. Jadi pemirsa, apa yang dia lakukan, apa yang disandangnya saat ini, amanah yang diberikan kepada seorang Riswanto sebagai Ketua Bawaslu sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku begitu. Kalau baru hari ini kita bisa berjumpa dan ngomong lebih banyak karena memang kesempatannya baru hari ini kita bisa menghadirkan beliau, dan tentunya ini juga saya rasa menjadi satu edukasi juga kepada seluruh masyarakat tentunya yang bisa menyaksikan siaran ini bahwa hal-hal yang terkait dengan risiko pekerjaan itu biasa. Betul. Gitu ya. Meskipun sampai sidang, ya orang kalau sedang ngomong sidang ini agak serem ya. Gimana gitu. Jadi kayak gimana gitu rasanya. Tapi itu memang harus dilakukan, harus dijalankan karena memang sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Baik, Ketua. Ini jadi kemarin persiapannya seperti apa? Sebelum menghadapi sidang itu, apakah Anda banyak melakukan kontemplasi melakukan renungan-renungan begitu, atau mempersiapkan data dan bukti begitu, lebih banyak sharing mungkin dengan circle Anda, atau seperti apa persiapannya kemarin? Ya, jadi karena kan bisa kami bilang bahwa undangan sidangnya itu kan sangat mendadak sekali. Ya, betul. Saya Karena melihat itu. seminggu sebelum sidang baru suratnya masuk ke kami. Gitu. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak teman-teman yang lain, misalkan dari Bawaslu yang lain, itu sebulan sebelum sidang Iya, sudah hadir masuk. surat ya. Betul. Kami seminggu. Jadi dalam Agak mengagetkan juga ya. malah yang bikin shock itu undangannya. Justru undangannya yang mengejutkan ya. Iya. Bukan si sidangnya tapi Bukan undangannya. sidangnya. Tapi
Cuma seminggu aja. Iya, iya. Astaga. Karena ini mengejutkan ya, harus mempersiapkan banyak Ya, hal. harus mempersiapkan itu. Berkas-berkas administrasi. Kan apalagi kan berkasnya kan apalagi kan sudah dari tahun yang lalu Iya, kan. betul. Proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan, dan ya kita ini salah satu kekurangan kita yang masih kayak untuk arsipnya ini masih tercerai-berai, belum walaupun sebenarnya ada. Hanya harus mencari aja dulu gitu kan. Betul. Ada, karena Dan itu kan butuh waktu ya. ya, dan itu butuh waktu. Kemudian menyusun jawaban ini kan nggak apa namanya, nggak cepat ya, Iya. karena harus Banyak pertimbangannya loh. mereview lagi. Betul. Banyak pertimbangan juga. Harus mereview, harus mempertimbangkan ini itu, harus Iya. mereview lagi kembali yang sudah kita lakukan. Ini waktu itu kita undang siapa ya? Cari dulu data. Tapi untungnya semuanya sudah terdokumentasi dengan baik, termasuk juga mungkin foto, berkas, administrasi dan lain sebagainya juga ya. Vote ketika misalkan memang dibutuhkan ataupun masyarakat ada yang membutuhkan, silakan. Kita kan semua lembaga ada PPID-nya ya. Betul. Silakan ajukan lewat PPID. Bawaslu siap untuk menyiapkan Bawaslu itu. siap. Gitu. Baik. Apakah itu berkaitan misalkan dengan mau lihat nih putusannya dulu Iya. yang kemarin itu, gitu kan? Nah, silakan ajukan lewat PPID, gitu kan? Kita terbuka untuk itu. Masalah data dan informasi. Betul, dan Kecuali masyarakat misalkan berhak ya. memang data yang dikecualikan ya, karena kan memang ada data-data yang dikecualikan Betul. yang hanya bisa, ada data yang hanya bisa dilihat tapi nggak bisa didokumentasikan, Betul. gitu kan? Ada data yang memang nggak bisa dilihat Sama sekali oleh ya. orang, Karena jadi rahasia negara. Ya, Gitu. jadi rahasia negara. Baik. Jadi sempat ada mengalami sebenarnya keterkejutan itu di awal, tapi Ya. begitu menjalani sidang tenang saja, begitu ya. Ada nuansa-nuansa Ya. seperti itu ya. Ternyata tidak seperti yang mungkin kita perkirakan. Biasanya lumrah kita, waduh apa ini yang terjadi? Gitu. Akan seperti apa nanti jalannya persidangan? Tapi semuanya dijalani dengan lancar. Ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang mengganggu atau kendala pada saat itu yang cukup berarti. Semuanya berjalan sesuai dengan yang Ya. diharapkan. Yang bikin tenang juga itu kan karena yang pertama memang kami merasa bahwa kami tidak bersalah. Ya. Nah, makanya itu yang membuat kami tenang juga. Tidak hanya sekedar afirmasi positif ya, tapi betul. juga memang Anda merasa Karena bahwa memang kami merasa itu tadi. Sesuai kami merasa aturan. bahwa kami tidak bersalah karena orang yang bersalah itu kan ketika tidak sesuai aturan. ya, betul. Ya kan? Maka bisa dibilang bersalah, gitu kan. Tapi ketika sesuai aturan, masa yang mau dianggap bersalah? Yang kedua, ya mungkin karena kita sudah sering bersidang ya. Ya. Apakah itu sidang di Bawaslu itu sendiri, ataupun sidang di DKPP menghadiri sebagai pihak terkait atau pihak teradu kemarin, bahkan sidang di MK. Pemilu kemarin kan kita juga ada gugatan di MK kan. Yes. Akhirnya mungkin ya pengalaman itulah yang membuat biasa aja gitu kan. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Udah siapkan aja jawabannya beserta bukti-buktinya gitu kan. Yang lainnya gua udahlah biarkan mengalir aja gitu. Nggak usah terlalu jadi beban. Nah, lagi-lagi Bang ya. Saya Mapalanya yang muncul di karakter mapalanya yang muncul gitu. Saya ya. sama sekali tidak mau dijadikan beban. Betul. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik begitu ya, Ketua. Berjalan dengan baik. Baik, Ketua, ini kan memang hal-hal semacam ini sekali lagi menjadi sesuatu yang itu adalah bentuk tanggung jawab ya, bentuk dari responsibility kita sebagai unsur ketua dalam hal ini. Anda sebagai unsur ketua kemudian harus menghadapi hal semacam itu jadi sesuatu yang biasa saja, meskipun sebenarnya secara case atau kasus ini menjadi perhatian semua pihak begitu ya. Dan apapun yang terjadi, harapannya adalah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan Anda tadi merasa bahwa sepertinya memang harapannya adalah ada proses rehabilitasi, begitu ya. Dan ini menjadi keinginan tentunya bagi teradu pada saat itu, Anda dan juga Bang Johnson dan juga Bang Saifullah. Dan tentunya ini juga untuk menghapus bukan hanya sekedar formalitas bahwa rehabilitasi itu menjadi sesuatu yang penting pada saat sudah menjalani persidangan, tapi memang ini sudah terlanjur di luar sana bagaimana seorang ketua harus mempertaruhkan begitu
kepemimpinannya pada saat itu dengan hal-hal yang sudah disangkakan begitu supaya masyarakat kembali percaya. Itu sesuatu yang penting. Menurut Anda gimana? Oh ya, jadi ketika misalkan putusannya anggaplah ya, misalkan anggaplah diputuskan bersalah, berarti kan akan muncul persepsi bahwa ternyata yang dilakukan Bawaslu kemarin itu salah. Ya. Gitu. Itu akan sejalan itu. Ketika kami diputuskan bersalah, maka apa yang kami lakukan kemarin itu maka akan menimbulkan persepsi bahwa yang kami lakukan itu salah juga. Nah, makanya ya kemarin itu kami bersidang sebenarnya deg-degan juga Bang ya. Namanya juga sidang ya. Betul, pastilah. Semua orang pasti akan mengalami deg-degan itu. Deg-degan juga, cuman kan kami berusaha untuk tetap tenang, supaya nggak hilang fokus. Iya, betul. Nah, makanya kemarin pada saat persidangan ya walaupun deg-degan juga, tapi kami mencoba menjawab semua dalil-dalil yang diajukan itu ada dasarnya gitu. Maksudnya kami jawab ini dasarnya itu misalkan per Bawaslu 9. Kami jawab ini dasarnya itu misalkan peraturan bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Kejagung. Ya kan ada peraturan bersama ya, itu. Betul. Kami jawab ini itu sesuai dengan berdasarkan dengan Undang-Undang 10 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu. Jadi semua jawaban kami itu ada dasarnya. Dan ada buktinya gitu. Nah, itu yang kami coba meyakinkan majelis bahwa apa yang telah kami lakukan itu memang sudah semuanya dari awal sampai akhir sampai keluar putusan itu semuanya berdasarkan pada hukum yang ada. Baik, izin sambil minum ya. Siap, silakan. Silakan. Jadi semuanya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Ketua ya? Iya. Dan makanya kami sangat berharap bahwa rehabilitasi itu bukan hanya berpengaruh terhadap kami sebagai personalnya ya, tapi itu berpengaruh juga terhadap putusan kami pada saat proses penanganan pelanggaran. Artinya berbanding lurus dengan putusannya nanti DKPP berbanding lurus dengan proses pendapat ataupun persepsi dari proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan. Ketika putusannya itu kami dinyatakan bersalah, berarti maka akan muncul persepsi mungkin mungkin akan bisa jadi muncul persepsi bahwa yang dilakukan Bawaslu itu salah. Padahal kan kenyataannya nggak begitu. Betul. Belum lagi mungkin kalau bisa dikaitkan lagi, kalau misalnya ini kita ngomong yang paling buruk ya Pak Ketua ya. Katakanlah akhirnya diputuskan bersalah, mungkin saja akan ada pihak-pihak atau bahkan masyarakat yang berpikir, jangan-jangan dulu-dulu juga begitu nih gitu. Ada hal-hal semacam ini gitu. Merentetnya terus ke belakang. Nah, ini kapan kita majunya kalau begini nih kan? Makanya harapan terbesar Ketua secara pribadi, tentunya juga secara institusi, bahwa ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya, dengan melihat bukti-bukti dan fakta yang ada, bahwa ya sudah ini yang terbaik begitu, dan harapannya adalah teradu bisa diberikan hak rehabilitasi supaya semuanya berjalan kembali sesuai dengan pakem yang berlaku. Betul. Begitu. Jadi lagi-lagi ketika misalkan putusannya rehabilitasi bukan hanya berpengaruh kepada kami, tapi berpengaruh juga terhadap lembaga. Betul, terhadap institusinya. Berpengaruh terhadap trust publik. Yes. Putusan rehabilitasi, ya walaupun belum tentu itu juga, tapi kan harapan terbesar kami bisa direhabilitasi begitu. Karena lagi-lagi ini berpengaruh terhadap lembaga. Baik, ini kita masih berandai-andai lah ya. Masih berandai-andai. Kita tidak mau mendahului keputusan dari majelis begitu. Baik. And then sekali lagi kita masih berandai-andai. Seandainya Anda sebagai teradu dimenangkan dalam hal ini dalam tanda kutip,
apakah bisa melakukan pelaporan balik? Nah, untuk melakukan pelaporan balik ketika itu sidangnya DKPP, itu belum saya menemukan mekanismenya seperti apa sebenarnya. Di luar itu, di luar dari sidang khusus ini, apakah bisa dilakukan secara umum lah ya, pelaporan balik secara umum? Kalau dalam yang mengenai peserta, itu bisa lari ke misalkan mengajukan banding ke PT Tun. Ke PT Tun ya? Ya, kalau untuk pilkada kan PT Tun. Iya, iya, iya. Kalau pemilu kan Petun. Iya. Ya kan? Nah, bisa lari ke sana gitu. Bisa lari ke sana ya? Iya. Kayak misalkan ada peserta yang misalkan diputuskan bersalah oleh pengadilan setempat. Nah, bisa lari ke PT Tun. Nah, kalau penyelenggara ini, kalau untuk misalkan sidang DKPP ini, saya belum pernah. Saya belum tahu ya apakah ada atau tidak ada. Tapi sejauh ini belum ada jurisprudensi juga yang melakukan hal itu. Yang mengatur masalah tersebut gitu ya. Kalau di persidangan umum kan bisa saja mungkin apabila bisa dilaporkan balik, ya katakanlah deliknya adalah pencemaran nama baik gitu. Misalnya, itu bisa dilakukan. Tapi untuk hal ini di sidang khusus ini rasanya belum pernah ada. Rasanya belum ada jurisprudensinya juga. Maksudnya belum pernah kejadian juga gitu. Iya, iya, iya. Selama ini bahkan dalam proses pemilu dan pemilihan kan saya mengikuti sudah tergabung di situ kan, dan sudah banyak kan putusan-putusan DKPP, sidang DKPP yang menyeret penyelenggara pemilu gitu. Bahkan yang terparah itu ada yang pemecatan secara langsung. Pemecatan bukan hanya pemecatan sebagai ketua, tapi pemecatan sebagai penyelenggara. Dan itu pasti berpengaruh terhadap ketika misalkan dia ingin menjadi penyelenggara lagi selanjutnya, itu tidak bisa. Iya, akan lebih sulit lagi. Iya. Nah, selama ini mereka tidak ada yang melakukan kayak misalkan melakukan pelaporan balik begitu ya, tidak ada. Jadi cukup hak rehabilitasi sudah didapatkan, itu sudah lebih dari cukup. Dan kalaupun ada, apakah Anda akan melakukannya? Saya bisa jamin saya tidak akan melakukan hal itu. Kenapa, Pak Ketua? Ya, yang pertama untuk apa lagi? Berarti kan ada yang salah menurut majelis nih dari kami, begitu kan? Ada yang salah nih, gitu. Ya sudah, terima saja sudah. Terima saja. Jadi kita sudah berusaha, intinya kita sudah berusaha melakukan kewajiban kami sesuai dengan rules yang ada. Kalaupun misalkan itu masih dianggap salah, ya jalani saja. I like your answer. Terima kasih banyak. Baik. Luar biasa gitu ya. Jadi memang hari ini adalah sungguh kehormatan buat kami di podcast Obsesi bisa menghadirkan Anda begitu ya, supaya kita bisa lebih dalam mengulik siapa sebenarnya Riswanto ini begitu ya, Ketua Bawaslu Kota Tarakan. Dan saya rasa ini juga jadi dimensi baru buat pemirsa dan masyarakat di luar sana yang melihat bagaimana seorang Ketua Bawaslu menceritakan pengalaman-pengalamannya, kemudian menghadapi permasalahan-permasalahan dan bagaimana dia bersikap. Tentunya akan semakin lebar lagi dimensi berpikir masyarakat. Ini yang harus kita lakukan, Pak Ketua. Dan untuk itu jadi harus lebih sering lagi rasanya Anda berkolaborasi dengan media begitu ya, supaya semuanya menjadi transparan. Karena memang institusi di mana Anda saat ini bertugas adalah institusi yang harus transparan kepada masyarakat begitu ya, dengan norma-norma dan aturan yang berlaku begitu. Oke, luar biasa. Jadi semuanya sudah berjalan, tinggal menunggu keputusan. Ketua. Sudah mulai lagi saat ini mungkin ada kontemplasi yang dilakukan begitu atau zikir-zikir khusus begitu. Atau santai saja menghadapi. Ya, kalau kayak zikir dan lain sebagainya. Ya berdoa tetap pastilah ya. Ya itu kan kewajiban kau sebagai hamba. Ya betul. Tidak boleh ditinggalkan. Nggak usah terlalu mencampur adukan dengan hal-hal duniawi ini. Ya walaupun memang doa itu perlu juga. Gitu kan. Ya tetap berdoa lah. Tapi berat loh ini Ketua. Yang dipertaruhkan luar biasa loh. Ego Anda sebagai seorang pimpinan tentunya ya. Kita ngomong kasarnya dulu. Ego Anda sebagai seorang pimpinan dan nama baik Anda sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Saya bisa katakan demikian begitu. Ini yang dipertaruhkan Ketua.
Ya, lagi-lagi Bang ya, jujur saja saya sangat tidak suka berada di ruang-ruang konflik. Ya makanya yang abang tadi tanyakan, apakah Anda pernah tidak? Oke. Karena memang saya tidak suka berada di ruang-ruang konflik itu gitu. Dan saya juga tidak suka, ini si ketua ini hanya memihak si A, hanya suka si B, hanya suka si C, tidak suka si D. Saya juga tidak suka. Dilakukan. Ini saya buktikan pada saat pemilu dan pilkada kemarin. Siapapun yang mau datang ke kantor, siapapun yang mau melakukan pertemuan dengan saya, silahkan datang ke kantor. Tapi di kantor ya. Iya, seterbuka itu Anda ternyata ya. Di kantor ya, jangan di luar, gitu kan. Baik. Makanya banyak dari teman-teman LO partai itu sering datang ke kantor, ketemu dengan saya, diskusi. Ya karena memang kita sebagai penyelenggara pemilu ya memang pelayannya dari partai ini, dari partai-partai peserta pemilu dan pemilihan ini kan. Jadi agak aneh kalau misalkan, ya walaupun memang sebenarnya bertentangan ya. Bertentangan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Bertentangan ya. Maksudnya bertentangannya itu penyelenggara pemilu itu ketika akrab dengan peserta pemilu maka akan dianggap nanti tidak netral dan lain sebagainya. Betul. Tapi itu saya bisa jawab bahwa saya akrab bukan hanya dengan satu partai, bukan hanya dengan satu LO partai, tapi semua peserta pemilu itu saya coba menjalin hubungan yang baik. Saya mencoba menjalin komunikasi yang baik. Makanya saya menghindari, terutama pada saat tahapan kemarin itu, saya menghindari pertemuan-pertemuan misalkan dengan pengurus, dengan teman-teman dari partai, partai peserta, menghindari pertemuan di luar. Karena ini bisa menggiring opini tentunya. Itu yang saya hindari, menggiring opini-opini negatif terhadap khususnya pengawas pemilu ini. Gitu. Makanya saya sarankan kalau mau bertemu silahkan datang ke kantor. Kopi tenang. Saya jamin kopinya. Pokoknya semuanya difasilitasi ya. Kalau kopi aja mah oke aja begitu ya. Kopi saja aman. Baik, Ketua. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan? Kita sekaligus mengedukasi masyarakat ya terkait dengan institusi yang Anda saat ini diberikan amanah sebagai pimpinan dan tupoksi yang Anda jalankan begitu. Kepada seluruh masyarakat, apa yang ingin Anda sampaikan di luar dari di samping juga ada beberapa masyarakat yang terlanjur memakan mentah-mentah ya berita-berita yang beredar di media sosial begitu, bahwa Bawaslu begini, bahwa pimpinannya begini dan begitu gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, sekaligus juga harapan-harapan Anda terhadap masyarakat dan juga terhadap institusi yang selama ini Anda bergerak di bidang ini? Jadi ini anggap saja pembelajaran politik lah ya. Bahwasanya berpolitik itu harus dewasa gitu. Harus dewasa. Menyikapi segala sesuatunya itu ya harus dewasa. Dewasa pengejawantahan sebagai tidak menelan mentah-mentah itu tadi Bang ya. Informasi-informasi yang beredar karena banyak sekali kayak berita-berita yang liar yang saya belum pernah ditemui untuk dimintai pendapat atau dimintai keterangannya atau minta diwawancara, tapi beritanya sudah muncul. Gitu. Nah ini juga saya juga berpesan kepada teman-teman jurnalis begitu ya, bahwa saya sangat minta tolong ketika misalkan mau mengutip nama yang bersangkutan, konfirmasi. Minta keterangannya gitu. Jangan persepsi pribadi lalu kemudian dijadikan kayak seakan-akan ini pendapatnya si yang bersangkutan begitu kan. Kemudian bahwa lagi-lagi dalam demokrasi ya itu sebenarnya majunya demokrasi di sebuah negara itu bukan hanya tugasnya penyelenggara pemilu,
tetapi itu sudah menjadi andil semua unsur yang ada di negara tersebut. Semuanya punya andil. Nah, makanya pada saat proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan, kita berkoordinasi ke semua lembaga. Bahkan kita melakukan sosialisasi ke masyarakat adat, ke mahasiswa, ke pelajar. Semua kita masuki gitu. Ya, dengan harapan bahwa masyarakat bisa melek politik gitu ya. Betul. Melek politik itu bukan berarti harus tergabung dalam partai politik. Tidak. Tidak. Karena ada yang mengatakan bahwa buta politik itu lebih berbahaya daripada buta mata. Oke. Begitu ya, buta. Karena begini, maksud saya adalah harga garam di dapur kita itu saja masih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik, Pak. Gitu. Jadi sangat rancu ketika misalkan kita buta tuli terhadap politik. Hal-hal tersebut gitu. Sementara kebijakan-kebijakannya yang dihasilkan itu berpengaruh terhadap kita gitu. Secara langsung betul. Iya kan? Apakah itu dari segi ekonominya kita, dari segi pendidikan, dari segi yang lain-lainnya, kesehatan juga masuk. Kan semuanya masuk gitu. Betul. Gitu. Nah, makanya kami sangat berharap bahwa masyarakat Kota Tarakan ya melek politik gitu. Dan hari ini saya salut dengan masyarakat Kota Tarakan bahwa benar-benar melek politik gitu. Dibuktikan dengan apa? Kayak kemarin itu kayak kasus-kasus yang dilaporkan ke Bawaslu itu kan itu saya bisa mengambil bahwa itu adalah salah satu indikator masyarakat mau terlibat. Gitu ya. Masyarakat mau terlibat secara langsung begitu ya dalam proses-proses politik yang ada gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan harapan saya ya ini dipertahankan gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Bantu kami gitu masyarakat. Bantu kami mengawasi ya kan. Bantu kami mengawasi karena kalau hanya mengharapkan kami, yang pertama dari segi SDM itu sangat jauh ya. Belum mumpuni. Sangat belum mumpuni gitu. Unsur pimpinan kami cuma 3. Di kami cuma 3 kan. Kemudian staf-staf teknis ya kami hanya berjumlah dari SDM di kantor itu hanya berjumlah kurang lebih 14 orang ditambah 3 orang. Ditambah 3 orang. Itu hanya 17 orang. Belum ideal jumlahnya. Ya, makanya sampai hari ini kita juga belum jadi satker karena memang dari SDM-nya juga masih sangat sangat kurang gitu ya. Kemudian dari 17 ini mau mengawasi, kemarin baru melaksanakan teman-teman KPU baru melaksanakan pleno PDPB untuk triwulan kedua. Nah, DPT kita itu sudah di angka 173 ribuan. Wow. Ada kenaikan dari DPT Pilkada. DPT Pilkada itu kita 172.000 sekian itu. Gitu. Ada peningkatan sekian persen atau ya? Dipikir secara logika memang harus meningkat. Betul. Gitu ya, walaupun ada yang meninggal, gitu kan. Walaupun ada yang misalkan jadi anggota TNI Polri, begitu. Tapi kan yang baru lulus SMA, yang masuk SMA juga banyak kan, gitu. Malahan lebih banyak itu kan. Belum lagi ada yang lahir kemarin gitu ya, tapi belum punya KTP sih. Nah, itu nggak dihitung ya? Oh, itu belum dihitung. Iya. Saya bercanda banget tuh. Masih dalam proses jadi penduduk ya. Betul. Baik, Ketua, luar biasa. Cerita hot yang Anda ceritakan hari ini cukup membuat saya hot juga, gitu ya. Tapi by the way, terima kasih banyak Ketua untuk waktu yang sudah disiapkan hari ini. Kita hari ini jauh lebih banyak, saya rasa memberikan inspirasi.
melebarkan lagi dimensi berpikir masyarakat begitu terhadap apapun yang terjadi, terkait juga dengan sidang yang baru saja kemarin digelar begitu. Kita menginginkan masyarakat sekali lagi juga untuk tetap berperan serta untuk membantu berperan aktif untuk bisa membantu, dan ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sebagai warga negara lah. Yes, betul sekali lagi. Terima kasih Ketua, dan harapannya saya mengaminkan apa yang menjadi harapan Anda, apapun itu yang positif, apapun itu yang baik. Saya rasa bukan hanya saya secara pribadi, tapi juga masyarakat di luar sana juga akan mengaminkan. Amin. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. And then next setelah itu juga Anda bisa menjalankan tugas-tugas dan amanah yang sudah disandang saat ini. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Bawaslu juga. Dan mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Baik, nanti kita ketemu ngopi-ngopi di luar. Boleh Bang, boleh. Ya, nanti kita ngobrolin juga masalah-masalah dunia di luar sana, Iran dengan banyak yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih banget Pak ya untuk waktunya. Sehat selalu, dan kita harus menutup perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.